Anton, jadi sebenarnya apa Pak penyebab ramainya ataupun maraknya rumah mewah yang ramai dijual belakangan ini Pak? Ya tadi kalau kita dengar dari teman Arebi ya, eh, kelihatannya memang faktor ekonomi belakangan ini menjadi salah satu penyebab ya kenapa orang-orang menjual aset-asetnya gitu. Dan seperti kita tahu kalau daerah-daerah elit seperti Pondok Indah itu eh, mayoritas pemiliknya tentu adalah orang yang high net worth individuals lah gitu ya. Yang mana biasanya kalau kelompok high net worth individuals ini punya aset banyak gitu. Jadi rumahnya ada di mana-mana gitu, termasuk di Pondok Indah. Jadi dengan kondisi ekonomi yang sejak pandemik itu mungkin semakin berat buat sebagian orang, sehingga salah satu yang dilakukan ya mungkin menjual aset-asetnya gitu buat menutupi kekurangan akibat dari kondisi ekonomi yang belakangan ini gitu. Maaf Pak, tadi kalau misalkan terkait PBB atau pajak kepebendaannya yang tinggi ini jadi pengaruh juga nggak Pak? Iya, mungkin buat beberapa pemilik ya dengan kondisi propertinya nggak di tempat juga mungkin kosong, nggak ada penyewanya, kalau dia harus bayar pajak mungkin jadi beban gitu, cash flow-nya kan jadi terbeban. Nah, dengan kondisi seperti itu mungkin buat beberapa pemilik ya lebih baik menjual, karena dengan beban pajak yang besar tadi sempat disampaikan oleh Pak Francis dari Arebi, mungkin pajaknya aja bisa sampai mungkin ratusan juta gitu ya. Ini menjadi ya bisa aja menjadi pertimbangan buat pemiliknya buat menjual. Kembali lagi karena kalau kita lihat dari profil pemilik rumah di daerah seperti Pondok Indah itu, perkiraan saya banyak pemiliknya itu yang punya nggak cuma satu rumah tapi ada 2 rumah, 3 rumah. Jadi ini yang akhirnya membuat pertimbangan kenapa ada beberapa properti yang dijual di daerah sana gitu. Hmm. Ini kebanyakan dari properti yang dijual ini apakah properti yang memang sifatnya rumah dijadikan tempat kerja atau memang kebanyakan rumah tempat tinggal end user Pak? Saya pikir beragam ya, Mbak Syaf ya. Seperti kita tahu kalau daerah seperti Pondok Indah itu dulunya ya, waktu awal-awalnya kan memang daerah pemukiman, benar-benar konsentrasinya hanya buat pemukiman ya, tahun 80, 90 ketika pertama dikembangkan. Tapi kalau kita lihat belakangan ini memang daerah Pondok Indah karena kedekatannya dengan CBD membuat akhirnya pembangunan komersial juga makin menjamur di sana ya. Jadi banyak pembangunan mall, perkantoran ya, dan akhirnya rumah-rumah yang ada di daerah-daerah khususnya jalan besar ya itu akhirnya juga menjadi daerah tempat komersial, walaupun saya dengar dulu sempat ada peraturan bahwa nggak boleh jadikan rumah Iya, sebagai tempat tempat komersial, kerja. tapi kenyataannya banyak sekali gitu rumah-rumah yang dipakai sebagai kantor, sebagai restoran, sebagai tempat usaha. Nah, akhirnya ini juga mungkin membuat daerahnya semakin padat, semakin ramai gitu ya, sehingga aspek dari tempat huniannya itu jadi berkurang gitu. Kenyamanan yang dulu pertama kali sebagai tempat hunian elit, karena sekarang sudah bercampur dengan komersial jadi berkurang. Mungkin ya akhirnya ada penjualan-penjualan rumah yang diakibatkan karena faktor ini. Di samping Iya, juga iya. mungkin rumahnya itu berupa kantor atau ruko yang Iya, diperjualbelikan gitu, iya. Mbak Syaf. Pak Anton, jika benar memang ada yang namanya fenomena social cycle, wilayah mana sebenarnya yang lebih dipilih oleh para old money untuk membeli rumah kedua atau ketiga mereka, Pak? Iya, biasanya kalau orang membeli properti buat investasi, yang dipertimbangkan dalam skala prioritasnya pasti adalah pertumbuhan investasinya ya, uangnya. Jadi kira-kira berapa persen pertumbuhan nilai properti di daerah itu. Kalau kita lihat memang daerah-daerah yang sekarang ini memiliki tingkat pertumbuhan lebih besar, kebanyakan berada di pinggiran gitu. Sementara di daerah tengah kota ya, daerah yang dulunya kita bilang sebagai daerah strategis, itu akibat pertumbuhan yang tinggi dalam dekade terakhir ini membuat harganya itu sudah
sangat tinggi sekali. Jadi istilahnya tuh udah hampir mentok gitu ya. Bahkan mungkin beberapa daerah itu harganya sudah mentok. Nah, sementara daerah-daerah di pinggiran inilah yang sekarang banyak yang dianggap memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi ya, sehingga yang dicari oleh orang-orang semacam ini ya yang punya kalangan berduit itu kebanyakan di daerah-daerah tersebut. Kalau misalnya orang-orang yang mencarinya prestis, mungkin dia masih akan memilih di tempat-tempat yang di tengah kota yang tadi saya sebutkan tadi yang sudah established tapi pertumbuhannya mungkin nggak banyak. Tapi kalau orang yang ingin mencari investasi yang masih cukup besar itu daerah-daerah yang masih berkembang gitu. Oke. Entah itu daerah Sunrise atau daerah yang sekarang mungkin dianggap peak gitu. Iya. Nah, ini berkaitan juga Pak dengan pertanyaan saya selanjutnya. Apakah dengan demikian kita bisa katakan pasar rumah elit second ini masih relevan nggak sih Pak sebenarnya untuk investasi? Kalau tadi kan Bapak melihat investasi sebenarnya kan bergantung sama wilayahnya. Jadi kalau misalkan wilayahnya menunjang tetapi propertinya second, apakah ini masih relevan Pak untuk dijadikan sebuah investasi? Saya pikir iya, rumah second yang dalam kawasan elit itu saya pikir masih menjadi incaran gitu ya buat investasi. Yang jelas kan investor ini bermacam-macam. Ada yang dia lebih mencari growth-nya ya, pertumbuhannya, tapi ada juga yang mencari prestige value-nya gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang mungkin masih mencari growth, mungkin dia akan mencari ke daerah yang tadi saya bilang daerah pinggiran. Tapi kalau orang yang lebih mencari prestige ya buat istilahnya pride gitu ya, walaupun pertumbuhan nilai propertinya nggak banyak, tapi saya pikir masih menjadi daerah-daerah yang prospektif, karena daerah ini pun juga kalau kita bilang secara jangka panjang prospeknya masih terus bertumbuh gitu. Kalau misalkan berbicara di Jakarta, ini sebenarnya wilayah mana Pak yang growth-nya masih cukup baik? Ataupun mungkin daerah-daerah penunjang Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Depok, daerah mana Pak dari daerah-daerah penunjang ini yang masih growth-nya masih sangat baik Pak? Iya, seperti yang tadi Mbak Syah bilang, jadi daerah-daerah seperti di barat ya, seperti daerah Serpong, Bintaro, ya, Alam Sutra, itu masih memiliki pertumbuhan yang positif ya. Sementara daerah-daerah Bekasi pun juga beberapa daerah juga masih bagus ya, seperti di daerah Cikarang ya, dan sekitarnya, termasuk juga di daerah selatan seperti Sentul, Bogor itu masih memiliki pertumbuhan yang bagus karena biasanya di daerah pinggiran seperti itu banyak proyek-proyek baru gitu. Nah, proyek-proyek baru ini mereka lah yang turut mendorong kenaikan harga, karena biasanya kan pengembang kalau dalam mengembangkan proyek mereka tuh starting dari harga sekian lalu pelan-pelan naik. Nah, proses inilah yang membuat akhirnya daerah tersebut mengalami kenaikan properti tidak hanya di proyek-proyek pengembangan tersebut tapi juga di daerahnya. Nah, dengan semakin banyak proyek-proyek yang ada di daerah pinggiran ini, itu biasanya dorongan akan terjadi kenaikan harga lebih besar dibanding di daerah yang tengah kota yang mungkin proyek-proyeknya sudah sangat terbatas ya, bahkan mungkin nggak ada lagi proyek-proyek baru, jadi hanya mengandalkan kenaikan natural growth gitu dibanding dengan pertumbuhan di daerah pinggiran yang mungkin juga didorong oleh pengembang tadi itu, Mbak Syaf.